Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alur cerita kali ini adalah lanjutan episode video sebelumnya guys. Sebelum kalian mendengarkan alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe biar Mimin tambah semangat buat video alur ceritanya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja bro. Check it out. Di scene pertama ini menampilkan sosok Jinggi yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan nampaknya dia habis mabuk-mabukan semalaman. Pada saat Jinggi keluar dari halaman rumah, dia melihat Yukito yang sedang berlatih. Pada saat Yukito melihat Jinggi, dia menanyakan tentang cara latihan yang diajarkannya. Nampaknya dia meragukan cara melatih kontrol kekuatan tersebut. Tapi Jinggi meyakinkannya dan menyuruhnya tetap fokus untuk menyerap nadi kehidupan. Karena untuk mengontrol kekuatannya perlu latihan yang cukup ekstra. Dan Yukito pun bertanya apa itu nadi kehidupan. Jinggi menjawab bahwa nadi kehidupan adalah sesuatu yang berasal dari sirkulasi di bawah, serupa dengan kekuatan kehidupan. Di Pulau Ayaka, kekuatan tersebut digambarkan arus yang kuat guys. Jinggi menjelaskannya kepada Yukito bahwa praktisi denyut nadi seperti mereka membutuhkan nadi kehidupan untuk dia serap. Jinggi menyuruh Yukito untuk menstabilkan kekuatan hebat tersebut dengan jurus yang sudah diajarkannya dan meminta Yukito untuk menunjukkan hasil dari latihannya. Setelah Jinggi melihat hasil dari latihan Yukito, ternyata dia belum bisa menguasai teknik dasar dari jurus tersebut. Tapi Yukito mengatakan bahwa ini karena dia baru saja memulai latihannya. Jinggi pun memperlihatkan contoh jurus yang diajarkannya dengan membuat sebuah boneka air yang dapat mematuhi perintahnya. Dia menjelaskan bahwa boneka air ini akan bertahan lama dan dapat menyerap kelembapan. Tapi Yukito mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mau belajar untuk mengontrol kekuatannya. Jinggi menjawab bahwa kamu harus berlatih sesuai urutan latihannya. Scene berganti. Di sini Jinggi khawatir karena minuman alkohol dia telah habis dan tidak memiliki uang lagi untuk membelinya, bahkan dia pun memiliki utang. Tapi tiba-tiba Yukito datang dan Jinggi menjelaskan tentang minumannya yang habis dan utangnya tersebut dan segera meminta tolong kepada Yukito untuk membantunya mencari uang karena dia harus membayar utangnya. Jinggi berkata, utang master adalah utang murid juga. Kayaknya Jinggi ngaco guys. Awalnya Yukito menolak. Namun, dia mengiming-imingkan Yukito dengan latihan yang tepat agar dapat mengontrol kekuatannya untuk menyambung nadi. Yukito pun setuju dan bertanya pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Jinggi berkata, pekerjaan yang akan dia ambil adalah menenangkan arwah. Scene berganti. Di sini memperlihatkan dua orang pria muda, yang satu memakai kacamata dan yang satu berambut abu-abu. Mereka memeriksa kotak permintaan. Dan surat permintaan untuk pemurnian Aramitama jadi banyak setelah kejadian gempa. Pria berkacamata tersebut bertanya ke pria itu, dan dia menyebut nama pria berambut abu-abu itu Yako. Lelaki tersebut mengatakan bahwa dia tidak boleh mengambil permintaan sesukanya. Namun, Yako berkata bahwa pekerjaan yang dia ambil sangatlah mudah, dan dia akan menanganinya. Yako berkata bahwa masternya repot, makanya dia mengambil permintaan itu. Yako menyebutkan nama lelaki itu dengan Chatarao. Dan ternyata mereka berdua adalah murid dari master yang dipanggil Kurama. Setelah Yako mengatakan itu, Chatarao pun ingin mengambil permintaan itu dan mereka pun rebutan. Tiba-tiba Jinggi datang dan merebut surat permintaan itu. Chatarao berkata bahwa Jinggi mengambil surat permintaan itu karena dia tidak memiliki uang lagi. Namun Jinggi menyangkalnya. Dia berkata bahwa dia hanya ingin melatih Yukito dengan surat permintaan tersebut. Mereka berdua pun heran dan bertanya kepada Jinggi siapa yang dia maksud Yukito itu. Yukito pun muncul dan memberi salam kepada mereka berdua. Jinggi memberitahu mereka bahwa dia adalah Yukito Yanagi, putra dari Master Yanagi yang disebut Master Agung oleh semua orang. Mereka berdua pun terkejut. Ternyata Yukito adalah putra dari Master Yanagi dan Master Yanagi adalah masternya Kurama, yang artinya dia adalah anak dari masternya master mereka. Jinggi menjelaskan bahwa alasan Yukito kembali ke pulau ini adalah untuk berlatih teknik sihir. Jinggi dan Yukito pun pergi.
Yako dan Chataro mengatakan sungguh ayakai. Di sini Mimin pun belum mengerti guys, apa yang dimaksud dengan ayakai. Di jalan pinggiran sungai, Yukito bertanya pada Jinggi, apakah tidak masalah Jinggi merebut surat permintaan mereka? Jinggi menjelaskan bahwa tidak masalah karena mereka itu murid dari kuil Kasen. Jinggi mengatakan pada Yukito bahwa mereka berdua akan jadi teman kamu nantinya. Tapi Yukito takut mencelakai mereka berdua jika dia lepas kendali atas kekuatannya. Dan Jinggi pun berkata bahwa itu tidak masalah karena mereka berdua pun adalah praktisi denyut nadi, yang artinya mereka berdua dapat menghentikan kekuatan Yukito jika dia lepas kendali. Yukito pun merasa senang bahwa dia bisa memiliki teman karena selama ini dia tidak memiliki teman. Takut kekuatannya mencelakai mereka. Tapi di Pulau Ayaka ini dia bisa memiliki teman karena ada beberapa orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan Yukito sebagai praktisi denyut nadi. Setelah itu, Yukito bertanya lagi, apa benar tidak masalah mengambil surat permintaan tersebut? Jinggi pun menjelaskan bahwa itu tidak masalah karena mereka dari kuil Kasen dan kepala kuil di sana adalah kakak seperguruan Jinggi yang bernama Haruaki Kurama. Jadi, jika Jinggi mengatakan padanya bahwa ini untuk melatih Yukito, dia tidak akan marah. Jinggi menjelaskan bahwa isi dari surat permintaan tersebut adalah permintaan untuk membersihkan arwah Aramitama. Maka dari itu, mereka meminta bantuan kepada praktisi denyut nadi. Mitama adalah serpihan kehidupan yang bocor dari nadi kehidupan. Dan saat Mitama berubah jadi Aramitama, dia akan membuat keributan. Dan tugas praktisi denyut nadi adalah untuk memurnikan mereka. Pada saat mereka bercerita, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari dalam air. Dan ternyata itu adalah Aramitama yang dia cari. Jinggi pun menyuruh Yukito untuk menghadapinya. Tak disangka, setelah Jinggi menyuruh Yukito menghadapinya, dia pun lari. Scene berganti. Yako dan Chataro memberitahu masternya tentang Jinggi yang membawa Yukito. Scene kembali menampilkan Jinggi dan Yukito. Di sini mereka dikejar Aramitama. Yukito yang telah dipaksa untuk menghadapi Aramitama itu juga kabur. Jinggi menyuruhnya untuk melawan Aramitama itu sebagai proses latihannya yang harus dia jalani. Aramitama pun menyerang mereka dan mereka berdua terjatuh ke dalam sungai. Tiba-tiba mereka muncul di hadapan Pak Tua yang sedang memancing ikan. Pak Tua itu mengira bahwa Jinggi mabuk-mabukan lagi dan jatuh ke dalam sungai karena mabuk. Tapi Jinggi berkata bahwa dia diserang Aramitama. Pak Tua berkata bahwa Mitama pasti menderita dan harus segera dikendalikan. Jinggi menjawab bahwa dia akan berusaha dengan keras. Tapi Pak Tua itu menanyakan kedatangan Kurama dan berharap kepada Kurama untuk segera menyelesaikannya. Jinggi pun kesal karena dianggap tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Mereka pun mengeringkan baju mereka sambil mengatur strategi untuk mengalahkan Aramitama itu. Sebelum mereka pergi, Pak Tua melihat ada sampah minuman kaleng beralkohol di sungai tersebut. Yukito pun melihat itu dan dia curiga bahwa itu adalah perbuatan Jinggi. Beberapa saat kemudian, dia telah menemukan Aramitama itu dan mereka berdua mengintainya. Mereka melihat Aramitama itu tidak bergerak. Jinggi pun segera ingin melakukan strategi yang telah dia rencanakan dengan menjadikan Yukito sebagai umpan. Yukito pun kesal, mengatakan bahwa tidak pernah ada master yang menjadikan muridnya sebagai umpan. Jinggi tetap bersikeras untuk menyuruh Yukito jadi umpan. Tapi karena mereka berdua ribut, akhirnya Aramitama melihat mereka dan tiba-tiba Aramitama menyerang Jinggi yang sedang kabur. Yukito pun heran mengapa Aramitama hanya menyerang Jinggi padahal dia berada di dekat Aramitama. Dia merasa aneh melihat kejadian tersebut. Jinggi merasa kesal karena Aramitama itu hanya mengejarnya.
Dia pun meminta tolong kepada Yukito. Yukito pun segera merapalkan mantra dan membentuk bola air dan menyerang Aramitama tersebut. Pada saat serangan Yukito berhasil menjatuhkan Aramitama itu, Jingi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan segera membaca mantra, mengaktifkan kekuatannya untuk menyerang Aramitama. Aramitama pun hancur dan kembali ke wujud kumpulan sampah dari sungai. Melihat sampah-sampah tersebut, Yukito bertanya kepada Jingi apakah dia mabuk-mabukan lagi semalaman. Yukito bertanya dia kemana dan sedang apa. Jingi pun samar-samar mengingat kejadian semalam. Ternyata dia mabuk-mabukan bersama teman-temannya di dekat sungai dan temannya meminta Jingi untuk memperlihatkan teknik praktisinya. Dia pun memamerkan tekniknya itu. Setelah itu, dia melupakan apa yang dilakukan selanjutnya. Yukito berkata bahwa teknik itu bisa bertahan lama dan dapat bergerak sendiri. Jadi, dia menyimpulkan bahwa Aramitama yang mereka hadapi adalah teknik manipulasi yang dibuat oleh Jingi. Tiba-tiba, Jingi mengingatnya lagi, dan benar saja, dia tidak membatalkan teknik itu dan malah menyuruhnya untuk memungut kaleng minuman yang dia lempar dan membersihkan area tersebut. Setelah dia memerintahkan boneka airnya itu, Jingi pun tertidur. Namun tanpa disengaja karena perintah tersebut, teknik manipulasinya pun diisi dengan Aramitama. Di sini Aramitama tersebut bangkit kembali dan Jingi mencoba untuk membubarkan teknik itu, namun itu sudah tidak dapat dibubarkan karena teknik tersebut sudah dikontrol oleh Aramitama. Dia pun diserang kembali oleh Aramitama tersebut karena itu adalah ciptaan dia. Jadi hanya dia yang akan diserang. Jingi memohon pada Yukito untuk menghentikannya. Pada saat Yukito hendak menggunakan tekniknya, tiba-tiba sesosok pria misterius datang dan langsung menghentikan dan memurnikan Aramitama itu. Setelah Aramitama berhasil dimurnikan, pria itu berkata pada Jingi bahwa itu yang dinamakan kena batu sendiri dan melibatkan Mitama. Pria itu pun menyuruh Jingi berhenti dari kebiasaannya yang suka minum-minum. Tapi Jingi menolak mendengarkan saran dari pria itu. Melihat pria itu, Yukito pun segera berterima kasih kepadanya. Tak disangka, pria itu mengenali Yukito dan tiba-tiba menggendongnya. Seperti saat Yako dan Setarao pada saat itu, pria itu berkata sungguh ayakai. Ayakai? Yukito pun tidak mengerti apa maksud mereka. Pria itu bertanya apakah dia masih mengingatnya. Yukito tidak dapat mengingatnya. Lalu pria tersebut memperkenalkan dirinya pada Yukito. Ternyata dia adalah Haruaki Kurama. Dan dia berkata bahwa dia adalah murid dari ayahnya. Setelah kejadian tersebut, mereka pulang ke rumah. Di rumah, Kurama menjelaskan tentang Mitama dan kejadian yang disebabkan oleh Jingi. Kurama berkata bahwa praktisi danyut nadi memiliki prinsip yang sama dengan Mitama. Jika tidak dibangun dengan rapat, maka itu dapat membuka celah untuk Mitama. Yukito menjelaskan bahwa Jingi membuat boneka airnya dengan keadaan mabuk, maka itu penuh dengan celah. Tiba-tiba, Nona Momoko bertanya kemana Jingi berada. Kurama menjawab bahwa dia sedang introspeksi diri. Scene memperlihatkan Jingi yang sedang memungut sampah di sungai dengan kesal dan diawasi oleh kedua murid Kurama. Nona Momoko pun mengajak Yukito makan malam dengan kari. Nona Momoko memberitahunya bahwa ini adalah makanan khas Pulau Ayaka. Kurama memperhatikan Yukito saat makan. Dia mengingat dan mengatakan bahwa waktu dia kecil, dia sangat senang memakan kari ini. Tapi Yukito tidak dapat mengingatnya. Yukito pun berkata bahwa Tuan Kurama adalah murid ayahnya. Jadi wajar jika Tuan Kurama dapat mengingat hal tersebut. Dan Yukito sangat tertarik dengan teknik yang digunakan Tuan Kurama saat memurnikan Aramitama. Dia pun tercerahkan bahwa teknik praktisi dapat dikerahkan seperti itu. Kurama menjelaskan bahwa teknik untuk menghubungkan nadi adalah kemampuan mengembalikan semuanya ke harmoni. Dia memberitahu Yukito bahwa Aramitama lepas kendali karena penderitaan kita.
aura jahat yang berada di dalam Mitama lepas kendali dan berubah menjadi Aramitama. Jika praktisi membuat Aramitama kembali ke bentuk semula, itu dinamakan menenangkan arwah. Dia menjelaskan bahwa Mitama bukan manusia dan juga bukan musuh. Selama kita menjaganya dengan baik, dia seperti tetangga yang hidup di sekitar kita. Jadi, Kurama berharap bahwa Yukito tidak akan takut kepadanya. Dan episode kedua pun berakhir. はい。 Terima kasih buat kalian yang tetap setia untuk mengikuti alur cerita dari channel Imajinasiku. Semoga kalian semua terhibur guys. Jangan lupa pantau terus channel Imajinasiku dan klik tombol subscribe biar Mimin tetap semangat buat alur cerita anime lainnya. See you.